لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, memperpanjang itikaf mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Para jamaah, pagi ini kita akan membahas kitab Sunan Abu Daud, yang sebelumnya kita beberapa kali membahas kitab Sunan Ibnu Majah jilid 1 dan 2. Kitabnya seperti ini ya. Kitab Sunan Abu Daud itu menurut para ulama hadis kitab yang memiliki derajat kesohihan hadis-hadisnya nomor ketiga setelah Bukhari, Muslim, lalu Abu Daud. Setelah Abu Daud ada Nasa'i, ada Tirmizi, ada yang berikut-berikutnya, Ibnu Majah, dan ada Musnad Imam Ahmad, ada Ad-Darimi dan lain-lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Klasifikasinya seperti itu, tapi kita baca saja kitabnya. Bab yang akan kita kaji kali ini adalah sesuai dengan pertanyaan DKM kemarin kepada saya mengenai shaf salat. Sebenarnya ini sudah kita bahas dulu, tapi kita kaji lagi. Babnya adalah babul taswiyatus sufuf, bab tentang kerapian shaf salat berjamaah ya. Masjid At-Taubah ini hari-hari ini sedang diliputi dengan keberkahan. Jadi shafnya kalau sholat Jumat itu sampai tumpah-tumpah keluar ya. Jadi ada beberapa jamaah yang mempertanyakan mengenai kerapian shaf ya. DKM bertanya bagaimana hukumnya. Sekarang kita kaji hadis-hadisnya Pak. Dengan kita kaji hadis-hadisnya, kita tahu hukum merapikan shaf pada saat sholat berjamaah ya. Jadi tidak saling bertanya-tanya lagi. Nah, para jamaah sekalian, seperti halnya kita memahami asbabun nuzul pada ayat-ayat Al-Quran. Untuk ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya ya, ada juga yang tidak, sebagian besar tidak ada. Dengan kita memahami asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran, kita memahami maknanya, bisa memahami maknanya, sebagian maknanya. Dengan kita memahami maknanya, maka kita memahami kandungan hukum yang ada di dalam ayat itu. Demikian pula hadis. Hadis itu seperti saya pernah berkali-kali sampaikan, ada asbabun wurud, sebab-sebab diriwayatkan.
Dengan kita memahami asbabun wurud dari sebuah hadis, maka kita bisa memahami makna hadisnya. Dengan kita memahami makna hadis, maka kita bisa memahami kandungan hukum yang ada di dalamnya. Jelas ya Pak? Nanti kita bahas itu. Baik, hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 661, Kitab Sunan Abu Daud jilid pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad An-Nufaili hadatsana Zuhair qala sa'atu Sulaiman al-A'masi an hadisi Jabir ibnu Samurah fi sufufil muqadim. Fahadatsana an Musayyab ibnu Rafi an Tamim ibnu Turfah an Jabir ibnu Samurah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tasufuna katasuful malaikatu inda rabbihim azza wa jal. Qulna wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim qala yutimuna sufufa muqaddam wa yatarasuna fis sufufi. Ya, ini hadisnya singkat, kurang lebih artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad An-Nufaili, meriwayatkan kepada kami Zuhair, dia berkata, aku, kata Zuhair, sa'atu Sulaiman al-A'masi anil hadisi Jabir ibnu Samurah, aku bertanya kepada Sulaiman al-A'mas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Samurah fis sufufil muqadimah, tentang saf yang bagian depan. Fa hadatsana anil Musayyab, maka meriwayatkan kepadaku Musayyab ibnu Rafi an Tamim ibnu Turfah, dari Tamim ibnu Turfah dari Jabir ibnu Samurah. Jadi hadis ini bersambungnya kepada sahabat yang bernama Jabir ibnu Samurah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah begini, ala tasufuna katasuful malaikatu inda rabbihim azza wajal. Jadi Rasulullah berkata kepada para sahabat, kata Rasulullah, tidakkah kalian mau berbaris dengan rapi, gitu ya, seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhannya. Kata Rasulullah nih, rupanya malaikat berbarisnya ngapain saya nggak tahu ya, pokoknya berbaris lah kata Rasulullah ya. Saya nggak pernah lihat itu malaikat baris, cuman bacain hadisnya aja. Rasulullah mengambil perumpamaan, tidakkah kalian mau berbaris dengan rapi seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhannya? Qulna, lalu kami berkata, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbihim ya Rasulullah, emang bagaimana sih berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhannya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, yutimuna sufufal muqaddam wa yatarasuna fis sufuf. Kalau kalian mau melihat malaikat itu berbaris rapi di hadapan Tuhannya, mungkin dalam keadaan berzikir atau apalah ya, maka maksudnya kalau kalian ingin seperti gitu ya, seperti berbaris rapinya berbaris para malaikat di hadapan Tuhannya, yutimuna sufuf muqaddam wa yatarasuna fis sufuf, berbaris, sempurnakanlah sop sholat kalian pada sop awal, sop depan. Yang belakang enggak, yang belakang juga disempurnain nanti baca hadisnya. Wa yatarasuna fis sufuf, dan rapatkanlah sop-sop kalian ya. Jadi kalau orang sholat berjamaah merapatkan sop bagian depan dan merapatkannya, menyempurnakan sop dan merapatkannya, kata Rasulullah,
itu seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhannya. Maksudnya adalah dengan menyempurnakan shaf kita pada saat sholat berjamaah, itu menunjukkan kepatuhan dan ketawaduan kita sebagai seorang hamba ketika kita sedang melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, ukuran paling tinggi dalam semua risalah-risalah hadis maupun ayat Al-Quran, ukuran paling sempurna, paling tinggi ketawaduan hamba kepada Khaliknya itu adalah para malaikat. Ya, semua hadis menceritakan itu. Ada malaikat yang kerjaannya bertasbih, ada malaikat yang kerjaannya bersujud, tidak pernah membantah. Ayat-ayat Al-Quran pun mengatakan begitu. Ya, jadi selalu ukuran ketawaduan dan kepatuhan hamba kepada Khalik, pada penciptanya, adalah para malaikat. Maka Rasulullah memberikan gambaran kesempurnaan sempurna dalam pengabdian, dalam beribadah kepada sang Khalik itu adalah beribadahnya para malaikat. Jadi kalau kita menyempurnakan shaf kita pada saat sholat, maka itu seperti kesempurnaan berbarisnya para malaikat ketika dia sedang beribadah kepada Tuhannya. Nanti ada pertanyaan lagi, emang malaikat sholat seperti manusia? Tidak, tapi malaikat bertasbih dan berzikir. Caranya saya tidak tahu, hanya literasi hadis yang menyampaikan, tapi persis detailnya tidak pernah ada keterangan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Ya, itulah gambaran Rasulullah tentang keharusan kita untuk menyempurnakan yutimuna sufuf muqaddam wa yatarasuna fis sufuf, dan merapatkan shaf. Rapatnya seperti apa? Nanti ada kajian lebih dalam. Baik, kita baca hadis berikutnya. Hadis nomor 662. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Waqi an Zakariyah ibnu Abi Zaidah an Abil Qasim al-Jadali qala sami'tu Nu'man ibnu Basir yaqulu aqbalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas biwajhihi faqala aqimu sufufakum salasan wallahi la tuqimuna sufufakum aw la yughallifana aw yukhallifana Allahu baina qulubikum. Qala fara'aitu rajulu yalzaqul mankibahu bimankibi sahibihi. Nah, ini bagian yang penting ya Pak, ini perlu diperhatikan supaya tidak ada pertanyaan dan kebingungan. Fara'aitu rajulu yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatuhu birukbihi sahibihi wa ka'bahu bika'bihi. 3 itu ya, penting ya. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Utsman ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Waqi dari Zakaria ibnu Abi Zaidah dari Abil Qasim al-Jadali, dia berkata, aku mendengar sami'tu Nu'man ibnu Basir yaqul, aku berkata, aku mendengar sahabat Nu'man ibnu Basir berkata, aqbalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi wa biwajhihi faqala, Rasulullah aqbalu menghadap ala nas kepada manusia, maksudnya menghadap kepada para jamaahnya ketika beliau sholat. Faqala, lalu Rasulullah berkata, aqimu sufufakum, tegakkan. Kalau tadi yutimuna, kadang katanya pakai atimu, kadang pakai aqimu. Aqimu sufufakum, tegakkan shaf kalian.
Ya, jadi Rasulullah dari imam begitu ke depan, begitu mau sholat Rasulullah ngadep ke jamaahnya. Rasulullah bilang, aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian. Ya, salasan, Rasulullah sampai berkata 3 kali, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, kira-kira begitu ya. Wallahi, kata Rasulullah, la taqimuna, sungguh bagi kalian yang menegakkan shaf sufufakum, sungguh bagi kalian wajib, harus, kurang lebih begitu, menegakkan shaf kalian, aw la yukhallifanallahu baina qulubikum. Ini penting. Kalau kalian tidak menegakkan, merapikan shaf, Allah akan menselisihi hati-hati kalian. Wa yukhalifanallahu baina qulubikum. Allah akan menselisihi hati-hati kalian. Qala, lalu Nu'man bin Bashir berkata, setelah Rasulullah berkata seperti itu pada saat sholat nih, fara'aitu, maka aku melihat, rajulu yalzaku, orang-orang yang sholat itu, para jamaah, menempelkan, yalzaku, mankibahu, apa nih? Pundak, yalzaku mankibahu bimankibi sahibihi, menempelkan pundaknya dengan pundak sahibihi, temannya, maksudnya orang yang di sebelahnya. Wa rukbatahu bi rukbihi, menempelkan lututnya dengan lutut temannya, sahibihi. Wa ka'bahu bi ka'bihi, menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Kira-kira Bapak sekalian coba bayangin deh, kita kalau sholat berjamaah, kalau pundak kita itu nempel dengan pundak sebelah kita, lutut bisa nempel nggak? Hah? Ada kagak 2 orang yang bisa berdiri di depan? Saya minta tolong buat kita peragakan. Ini bahu kita nempel, bahu nempel nih, sholat berjamaah, sini kan, ini nempel kagak? Hah? Susah ya? Agak bakalan nempel kan? Berarti renggang. Bahu nempel, lutut nempel, mata kaki nempel. Gimana caranya? Bisa dilaksanakan nggak? Bisa dipraktekin nggak? Kira-kira? Hah? Bisa dipraktekin nggak, Pak? Nggak. Maka dari itu memaknai hadis, memaknai hukum Islam itu tidak selalu letterleh, tidak selalu lafzi, berdasarkan lafaz saja. Apa perintahnya dari Rasulullah? Menyempurnakan shaf. Ya, ini pernah saya sampaikan pada saat COVID, pada saat social distancing, ada fatwa MUI mengenai ini, ya, menyempurnakan shaf. Jadi Rasulullah usahakan bertemu, yalzaku mankibahu bimankibi sahibihi, wa rukbatuhu bi rukbihi sahibihi, wa ka'bahu bi ka'bihi. Sempurnanya itu adalah bertemu pundak dengan pundak sahabatnya, lutut dengan lutut sahabatnya, mata kaki dengan mata kaki sahabatnya. Ya, bertemu. Yalzaku itu artinya nempel, tapi bukan nempel maknanya. Clear ya? Maka
Kalau kita memaknai hadis ini maknanya lafadznya, nggak bakalan ketemu nih Pak. Ada masjid, rupanya kebiasaan syariat di masjid itu memaknai hukum berdasarkan lafadz saja. Saya seringkali dapat komplain dari jamaah yang sholat di masjid itu, Pak Ustadz, saya itu udah narok sajadah di sini, akhirnya saya sholatnya di sana. Tahu nggak Pak? Naruh sajadah di sini kayak kita gitu kan, suka naruh sajadah kecil di kepala, geser, ke sono itu orang. Karena hadisnya berbunyi seperti itu, bahu harus, pundak harus nempel, lutut harus nempel, mata kaki nempel. Akhirnya mata kaki ditempel-tempelin. Suka nggak Pak begitu? Mata kaki ditempel-tempel. Kita udah sholat begini, akhirnya kita geser, tempel lagi, geser, pindah kita sampai sono, ya. Saya nggak mau sholat di masjid itu lagi. Emang kenapa? Saya sholat bukan di depan sajadah saya. Emang sajadah saya taruh, saya pindah. Jangan memaknai nas hadis, nas ayat Al-Quran itu, hukum itu berdasarkan lafaz. Maka dari itu, para ustadz, bukan kewajiban para jamaah sih sebenarnya, kewajiban para ustadz untuk menjelaskan kalau dia mengambil dalil istinbat hukum, mengambil hukum, lalu mengambil dalil, untuk menjelaskan makna dalil itu sejelas-jelasnya. Kalau hadis ada asbabun wurudnya dijelaskan, ada sarahnya juga dijelaskan supaya clear. Gitu ya Pak? Paham ya? Ini ikuti saja, nanti juga mengerti ujung-ujungannya. Itu hadis yang kedua. Nah, hadis yang ketiga, hadis nomor 663. Hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Hammad ibnu Simak ibnu Harbin qala sami'tu Nu'man ibnu Bashir yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasuwaina fi sufufi kama yaqumu qidhun hatta idza dhana an qad akhadna dhalika anhu faqahna aqulu dhata yawm biwajh aqbalu dhata yawm biwajhihi idza rajulu muntabidu bisudrihi faqala la tasawna sufufakum aw la yakhallifana Allahu baina wajhikum. Nah, ini bagian yang penting ya Pak. Meriwayatkan kepada kami Musa ibnu Ismail, meriwayatkan kepada kami Hammad ibnu Simak ibnu Harbin, dia berkata, sami'tu li Nu'man ibnu Bashir, aku mendengar dari Nu'man ibnu Bashir, yaqulu, Nu'man ibnu Bashir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasuwaina fis sufufi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan saf-saf kama yakumu kidhun hatta, seperti merapikan anak panah. Rasulullah merapatkan saf seperti merapikan anak panah. Hatta idza dhana an qad aqazna dzalika anhu wa faqahna akbalu dzata yawmi wajhihi idza rajulu muntabidus bisodrihi. Nah, jadi Rasulullah menduga, oh udah rapi nih sob, tapi Rasulullah selalu balik setiap mau jadi imam, dilihat menurut pemahaman Rasulullah kayaknya udah rapi, lalu Rasulullah memastikan balik, aqbalu dzata yaum biwajhi, Rasulullah balik menghadap kepada jamaah, idza rajulu muntabidu bisudrihi. Nah, ini masalahnya. Rasulullah menjumpai salah satu jamaah muntabidu bisudrihi, sudur itu artinya dada,
orang yang memajukan dadanya, membusungkan dadanya. Ya. Inilah penyebab keluarnya hadis-hadis yang mengatakan sempurnakan saf kalian, ratakan saf kalian. Kenapa? Karena ada jamaah yang selalu menselisihi posisinya dibanding jamaah lainnya. Faqala latasawna sufufakum aw la yakhlifanallahu baina wajhikum. Kalau kalian tidak merapatkan saf-saf kalian, menyempurnakan saf-saf kalian, maka Allah akan menselisihi wajah-wajah kalian, maksudnya menselisihi diri-diri kalian. Jadi asbabun nurutnya nih yang saya mau sampaikan. Pahami ya ini dengan baik ya, supaya tidak ada perdebatan. Ketika Islam datang ke kota Madinah, umat Islam sudah mulai banyak. Yang masuk Islam itu dari seluruh kalangan. Ada kalangan masyarakat biasa, ada kalangan para bangsawan. Nah, kebiasaan karena di Arab itu pada masa itu ada strata sosial, para bangsawan itu tidak mau bercampur dengan para budak. Kalau dengan masyarakat biasa mungkin masih mau, dengan para budak. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah dari kalangan bangsawan yang tidak mau sejajar sholatnya dengan Bilal, karena Bilal itu budak, paham? Ya, maka dia itu maju, Pak. Ya, misalnya jamaah itu di sini barisnya, misalnya saya jadi bangsawannya nih, di samping saya ada budak, gua agak mau selepel sama dia nih barisnya, maka saya maju begini, bimanzihi bisudurihi, dimajuin biar gua kagak sebaris sama dia. Itulah yang Rasulullah bilang, rapatkan saf-saf kalian, sebab kalau kalian menselisihi diri kalian dengan sebelahnya, merasa lebih baik, merasa lebih sempurna sehingga nggak mau selevel, maka Allah akan menselisihi hati-hati kalian. Akan terus tumbuh rasa dengki, maksudnya rasa iri, dengan rasa dengki, rasa sombong, karena gue tidak selevel dengan lu, maka gue nggak mau sebaris sama lu, kurang lebih begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan rapat, dengan sempurna itu adalah sama, depannya sama semua, tidak ada yang maju sedikit, paham? Maka dari itu waktu itu pada saat COVID-19, MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa tidak ada masalah kalau dia renggang. Kenapa? Karena menurut konteks hadisnya, berdasarkan asbabun wurud, yang dipermasalahkan oleh Rasulullah itu karena ada yang maju, jadi tidak rata. Tetapi selama dia rata walaupun berjarak, itu masih sah, ya, clear ya. Gak usah didebat-debatin lagi nih, bagaimana kalau ditutup sama tembok. Selama dia rata, tidak berjarak, itu masih sah. Itu MUI berdasarkan hadis itu. Tapi bagaimana kalau rapat? Rapat lebih sempurna. Karena nanti ada hadis lain yang berhubungan dengan itu. Jadi saya mau sampaikan kepada bapak-bapak di sini, dasar hukumnya itu karena ada ceritanya, sebab-sebab diriwayatkan itu karena ada orang-orang yang memang hatinya menselisihi saudaranya. Belum, gua nggak mau sekelas segaris sama dia, gua kan bangsawan, gua lebih bermartabat, gua mau maju sedikit. Nah itulah maka Rasulullah mengatakan jangan renggangkan saf kalian. Nanti kalau kalian renggangkan saf kalian, Allah akan terus menselisihi hati-hati kalian. Begitu, paham? Ya. Maka dari itu Rasulullah itu pada keterangan-keterangan hadis-hadis berikutnya, Rasulullah itu, nanti saya bacakan hadisnya, pernah pada saat mau sholat Rasulullah itu sampai jalan dari shop paling ujung ke shop sana. Ngapain Rasulullah jalan? Dorong-dorongin jamaah yang pada maju, mundur,
mundur, mundur. Karena yang bangsawan ini kagak mau selepel sama budak nih. Akhirnya Rasulullah jalan keliling, segaris, mundur, mundur, mundur. Ya, begitu. Jadi dasar asbabun nurutnya seperti itu. Karena ada orang yang merasa lebih baik. Sama halnya dengan isbal. Isbal, Pak, tahu isbal? Isbal itu kan saya pernah jelasin ada kali 10 kali di Masjid At-Taubah ini. Orang yang gamisnya nyengser. Wa isbal wa idharakum. Nyengser gamisnya atau kain sarungnya. Maka Rasulullah mengatakan orang yang gamisnya, kainnya, celananya nyengser itu dia sombong. Langsung para ustadz dan para jamaah ikut-ikutan semuanya. Melewati mata kaki sombong. Kagak paham asbabun nurut. Abu Bakar sama Utsman juga melewati mata kaki. Apalagi Utsman perutnya gendut. Suka kedodoran. Kalau saya bagaimana? Kau bukan bagian yang sombong, kata Rasulullah. Jadi sombongnya seperti apa? Pokoknya asal isbal sombong, asal isbal sombong. Repot amat, Pak. Karena tidak memahami asbabun nurut. Saya pernah jelasin kan, satu hari Rasulullah itu lagi kumpul di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Lantainya Masjid Nabawi itu kan bukan karpet kayak begini, bukan permadani, pasir. Orang Arab itu kaum bangsawan kalau pakai gamis, yang orang-orang kaya pakai sutra. Sutranya itu gamisnya dipanjangin sampai bawah supaya kalau dia lagi jalan bunyi srek 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 biar orang lihat. Wah, tuh orang lewat pakai gamis mengkilap karena dari sutra. Satu hari datang Amir dari Bahrain menghadap Rasulullah, modelnya kayak begitu, pakai gamis yang sengaja dipanjangin, gamisnya dari sutra untuk menunjukkan kalau gue ini orang kaya nih, gue Amir dari Bahrain, duit gue banyak, harta gue banyak, makanya gue pakai baju bagus biar lu pada lihat. Gue bunyiin di pasir, bunyi, kata sahabat ada Amir dari Bahrain datang. Rasulullah bunyi strak 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 strak, gamisnya nempel pasir. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis, orang yang gamisnya dipanjangin dengan niat untuk menunjukkan kesombongannya, itu adalah bagian dari kesombongan. Tapi model kayak kita, Pak, kain sarung gajah duduk, apa yang mau kita sombongin? Harganya 60.000, betul nggak, Pak? Sirwal yang saya pakai belinya kodian, Pak, di Tanah Abang. Kalau kita pakai juga gerah, apa yang mau kita sombongin? Kalau kedodoran dikit ya bukan karena itu, emang kedodoran, bukan gara-gara sombong. Itu, jadi kita harus paham hadis itu ya, contohnya itu. Nah itu juga tadi mengenai sab seperti itu, clear ya. Jadi lantaran ada orang yang tidak mau segaris dengan sebelahnya karena merasa derajat sosialnya lebih tinggi, dia maju. Nah itulah yang disuruh oleh Rasulullah untuk sempurnakan shaf kalian, rapatkan. Terus ada hadis yang mengatakan setan bisa masuk. Udah gitu ada ustadz lagi yang niatnya mungkin bercanda tapi salah penjelasan juga. Setan bisa masuk di mana-mana, bahkan setan bisa masuk dari hati, ada di hati manusia. Kalau kita rapat bisa masuk lewat selangkangan. Ustadznya juga salah pengertian juga lagi, keblinger juga. Maksudnya itu bukan itu maknanya. Maknanya itu kalau kita tidak mau sejajar dengan saudara-saudara kita dalam sholat, setan akan terus mempengaruhi hati kita untuk tetap sombong, untuk tetap merasa lebih tinggi dari saudara-saudara kita.
Itu maksudnya, setan masuk ke dalam hati, bukan setan masuk ke sela-sela saf. Itu ya. Jelas ya Pak? Kayaknya makanan udah nyampe. Dikit lagi kita tutup. Nah, selanjutnya hadis yang berikutnya. Hadatsana Hanad ibnu Surah wa Abu Asim ibnu Jawaz al-Hanafi an Abi Awas an Mansur an Talha al-Yami an Abdurrahman Awsaja al-Bara ibnu Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu sahu min nahiyati ila nahiyah wa yamsahu sudurana wa manaqibana yaqulu la takhtalafu fatakhtalafu qulubikum wa kana yaqulu innallaha wal malaikatuhu yusalluna ala sufufil awal. Ini bagian yang penting nih, ingat nih. Wa kana yaqulu innallaha wal malaikatuhu yusalluna ala sufufil awal. Ya. Jadi gini artinya. Meriwayatkan kepada kami Hanad ibnu Surah dari Abu Asim ibnu Jawaz al-Hanafi, dari Abi Awas, dari Mansur, dari Talha al-Yami, dari Abdurrahman ibnu Awsaja, dari Al-Bara ibnu Azib qala. Al-Bara ibnu Azib berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu sufufa min nahiyati ila nahiyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke celah-celah saf. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Rasulullah dari ujung sono jalan masuk ke melewati saf-saf itu, min nahiyati ila nahiyah, dari ujung ke ujung gitu ya. Yamsahu sudurana, Rasulullah tidak mendorong ya, bahasanya apa? Yamsahu, membasuh. Jadi Rasulullah itu mengusap, maksudnya mendorong lembut, mengusap saf-saf kami, mengusap sudurana, dada-dada kami. Jadi yang tadi tuh, yang lebih maju sama Rasulullah diusap, mundur ya. Rasulullah itu lembut memang ya, kita tidak pungkiri itu. Sampai Rasulullah itu mungkin pada tambeng kali ya Pak, tambeng tuh nggak Pak, pada bandel. Gue bangsawan nih, gue tetap nggak mau selepel sama lu. Gue mau depanan dikit. Tapi Rasulullah juga tidak marah. Rasulullah cuma jalan dari ujung ke ujung, yamsahu sudurana, membasuh, mengusap dada-dada kami. Ayo mundur, rapiin ya. Kira-kira kalau saya jadi imam atau Amin jadi imam, pada diusapin dadanya, wah genit banget nih imam ya, begitu kali ya. Tapi mundur gitu. Itu Rasulullah Pak ya. Yamsahu sudurana wa manaqibana, dan membasuh pundak-pundak kami. Ayo rapiin. Ya malum ya, kalau orang Indonesia kan kagak bandel. Kalau orang Arab bandel-bandel kali pada masa itulah. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, la takhatallafu fatakhallatafu qulubikum. Jangan berselisih, nanti Allah akan menselisihkan hati-hati kalian. Wa kana yaqulu, lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, innallaha wal malaikatuhu yusalluna ala sufufil awal. Nah, ini juga bagian yang penting ya Pak. Rasulullah melanjutkan kata-katanya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala sufufil awal. Rasulullah dan para malaikatnya bersalawat, berdoa kepada orang-orang yang berada di saf-saf awal.
Ya, oke, kalau sholat itu usahakan ada di saf awal, biar disalawatkan oleh Allah dan para malaikatnya. Kata hadis ini bukan kata saya. Bener nggak Pak? Ya tanya sama yang nulis, sama yang ngomong. Saya mau bagian bacain aja. Hadisnya sahih ini. Berarti benar. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat. Yusholuna ala sufufil awali. Bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf awal. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau di depan kita ada yang tidak sejajar, atau di samping kita, bukan di depan, di samping kita ada yang tidak sejajar, kita memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang ingin sholat berjamaah untuk bisa berjamaah semaksimal mungkin dan merapitkan shaf. Ini ada hadisnya. Hadis berikutnya adalah hadis 666. Hadatsana Iyas ibnu Ibrahim al-Ghafiqi, hadatsana ibnu Wahab, wa hadatsana Kutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Lais wa hadasi ibnu Wahab al-Asimi an Muawiyah ibnu Salih an Abi Zuhra an Abi Zahariyah an Kasir ibnu Murah an Abdullah ibnu Umar qala Kutaibah qala an Abi Zahariyah an Abi Sajarah lam yazkur ibnu Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufa wahadu baina manakib. Kata Rasulullah begini, tegakkan saf-saf kalian, wahadul bainal manakib, dan sejajarkan pundak-pundak kalian. Itu yang saya sampaikan tadi, jangan ada yang lebih maju, ya, sejajarkan pundak-pundak kalian. Wasudul khalilu, dan tutup celah. Nah, karena sudah bicaranya tutup celah, maknanya adalah merapatkan, ya. Jadi kesempurnaan itu adalah sejajar dan rapat. Saya ulangi ya, sejajar dan rapat. Waliyanu bi aidi ikhwanikum. Nah, ini bagian yang penting ya Pak. Nanti kita praktekkan seperti ini. Waliyanu bi aidi ikhwanikum. Lembutlah, kata Rasulullah, lembutlah kepada tangan saudara kalian. Lembutlah kepada tangan saudara kalian. Nah, Abu Daud menjelaskan hadis ini maknanya, wa makna waliyanu bi aidi ikhwanikum, maksudnya adalah lembut kepada tangan saudaramu, maksudnya adalah idza jaa rajulu ila safi, apabila datang seseorang ingin masuk ke dalam shaf, fadhahaba yadkhulu fihi fayambagi an yalina lahu kullu rajulu mankibaihi hatta yadkhulu fis safi. Jadi maksudnya adalah walaupun sudah rapat, kalau masih ada peluang, ada orang yang ingin masuk ke dalam shaf karena dia tahu misalnya keutamaan shaf pertama, maka seseorang itu harus, jamaah yang lain harus bergeser. Kalau bahasa di sini bukan bergeser, melemaskan bahunya, pundaknya, maksudnya berikanlah ruang kepada saudara-saudara kita yang ingin masuk ke shaf pertama, shaf berikutnya, ya. Itu maksudnya yang kata Rasulullah, lembutkan tangan kalian, lembutkan sikap kalian kepada tangan-tangan saudara kalian. Maksudnya adalah berikan peluang dengan lembut kepada saudara-saudara kita yang ingin masuk ke dalam shaf. Kalau masih memungkinkan, kalau udah rapat yang nggak bisa, nggak usah ya. Itu maknanya. Lalu dalam hadis berikutnya Rasulullah mengatakan, rasu sufufakum wa qaribu bainaha, rapatkan shaf kalian dan dekatkan di antaranya. Wahadu bi'nuku,
dan sejajarkan uknuk. Uknuk ini pundak ya. Walladzi nafsi biyadihi inni ara syaitana yadkhulu min khalla sufufi ka'annaha hazaf. Setan itu bisa masuk di antara saf-saf, itu yang saya jelasin tadi ya, bukan maksudnya secara fisik. Nah, satu hal nih Pak yang kita harus mengerti ya Pak, ada sebuah hadis yang kita harus mengerti bersama ini ya, supaya kita maklum gitu. Ada hadis yang begini-begininya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, atimu sufufal muqaddam, sempurnakan saf awal, sempurnakan saf awal ya. Tsumma alladzi yalunahu, lalu saf berikutnya famakana min naqsi falyakun fi suful muakhar. Kalau sampai, ini penting ya untuk pengurus masjid mengawasi ini, menjalankan ini. Famakana min naqsi, kalau sampai saf itu ada kekurangan, maksudnya saf itu tidak bisa disempurnakan sesuai syariat, falyakun fi sufil muakhar, sebaiknya saf itu ditaruh paling belakang. Bapak ngerti nggak makna hadis ini Pak? Ngerti gak Pak? Praktek hari-harinya gimana Pak? Rasulullah menyuruh kita menyempurnakan saf pertama, lalu saf berikutnya. Kalau sampai dengan satu kejadian saf itu tidak menjadi sempurna, rapat dan lurus, sebaiknya taruh di belakang. Ngerti gak Pak? Apa? Di At-Taubah itu selalu terjadi Pak, setiap saat, terutama sholat Jumat. Ada yang sholat sambil duduk. Ini saya bukan tendensius, bicaranya sama ini sesuai hukum aja. Kalau ada yang sholat sambil duduk menyebabkan saf tidak sempurna, maka yang sambil duduk itu sebaiknya di belakang. Ngerti? DKM ngerti? Jadi kalau ada yang duduk, suruh duduk di belakang, bukan di depan, di pinggir atau di belakang, muakhir, bagian akhir. Kok bisa jadi nggak sempurna Pak Ustadz? Iya, karena sempurna tadi apa? Tadi sempurna apa? Pundak ketemu pundak, mata kaki, lutut ketemu lutut, mata kaki ketemu mata kaki. Sekarang kalau ada saf yang sambil duduk, pundak ketemu pundak apa tidak? Enggak. Jadi kalau harus dengan keadaan tidak sempurna menurut hadis, taruh aja di belakang. Karena kita pengen saf kita depan ini sempurna menurut syariat. Jelas ya Pak? Saya kira itu urusan saf mensaf supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.